Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh lini kehidupan kita adalah merupakan kewajiban kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sesungguhnya mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menggandengkan antara atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ata'ani faqad ata Allah. Siapa yang mentaatiku, sesungguhnya dia telah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai qudwah dan uswatun hasanah bagi kita semua. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Sehingga dalam kehidupan kita harus berusaha bagaimana mengikuti hidup atau mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mentaati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di surat Ali Imran, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad kepada umat muslim, ya, orang-orang yang beriman, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan membalas, ya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kalian. Karena memang kebahagiaan seorang mukmin adalah ketika bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan beliau, perbuatan beliau, atau persetujuan beliau, dan segala sesuatu yang jika kita mengikutinya tentu akan berpahala besar. Karena mengingkari apa yang Nabi perintahkan atau mengingkari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan perkataan maupun perbuatan kita, itu akan bisa menjadi sebab timbulnya berbagai macam permasalahan. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibuhum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang-orang yang yukhalifuna an amrihi, menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnatun, mereka bisa terkena fitnah, au yusibuhum adzabun alim, atau mereka bisa kena siksa yang pedih. Maka kita harus terus berusaha belajar memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memahami syariat ini dengan sebaik-baiknya, karena dengan mentaati syariat inilah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu.
Di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa taala ya di surat Al-Ahzab ya. Ayat yang ke-36 ya dari surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Ya, yang maknanya ya tidak pantaslah bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah tetapkan satu urusan kemudian mengambil pilihan yang lain. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan salah satu asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini terkait dengan sahabat yang mulia radhiyallahu an, Julaibib, di mana Julaibib ini ingin menikah, kemudian sudah keliling dan tidak mendapatkan yang tepat atau belum diterima lamarannya. Maka Rasulullah SAW mendatangi satu rumah di penduduk kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumah tersebut, mengucapkan salam dan diterima dengan baik. Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa saya akan melamar anak Anda. Ya, maka sang bapak begitu gembira dan mentarhib lamaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu sebuah kesyukuran. Lalu Rasulullah mengatakan, saya melamar anak Anda bukan untuk saya tapi untuk Julaibib. Maka sang bapak mengatakan, kalau begitu saya tanya dulu kepada ibunya. Masuklah sang bapak kepada ibu ini. Kemudian sang ibu mendengarkan penuturan sang bapak tadi bahwa Rasulullah datang untuk melamar putri kita. Wah, begitu senangnya juga sang ibu. Lalu sang bapak mengatakan, bukan untuk Rasulullah tapi untuk Julaibib. Maka sang ibu mengatakan, kalau untuk Julaibib ya kita tidak terima, kalau untuk Rasulullah kita terima. Maka sang putri mendengar percakapan kedua orang tuanya itu dan mengatakan, apakah kalian akan menolak ya orang yang atau apakah kalian menolak perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka saya menerimanya. Maka sang putri ini menghadap dan menemui Rasulullah, menyampaikan bahwa dia setuju, dan subhanallah, walhasil terjadilah pernikahan itu. Dan Julaibib pada suatu ketika pergi berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal di peperangan. Ya, dari kisah ini syahidnya bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sesuatu, hendaknya kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sesuatu, hendaknya kita bisa meninggalkan semaksimal mungkin, sejauh mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang kepada kalian dari Rasul kalian, ambillah, dan apa yang dilarang tinggalkanlah. Ya. Kisah ini pernah atau berkaitan dengan ayat ini, ada satu kisah bahwa ada seorang yang ya waktu itu Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud melaknat orang yang berdasarkan hadis Rasulullah, seorang yang washimat wal mustaishimat ya, seorang yang memakai tato ya, dilarang dan dilaknat. Lalu datang seorang wanita, saya tidak mendapati di dalam Al-Quran larangan itu ya. Lalu coba buka lagi Quran. Ibnu Mas'ud mengatakan begitu. Setelah dia cari, tidak dapat, menghadap lagi, tidak kudapat larangan untuk
atau larangan membuat tato itu. Lalu Ibnu Mas'ud membacakan ayat ini, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Allah, dari Rasulmu terima, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang tinggalkan. Lalu membacakan hadis tentang laknat bagi para wanita yang membuat tato itu. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal adalah kewajiban kita, dan itulah yang akan mengantarkan kita kepada keberkahan hidup ini. Maka kita belajar bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berusaha untuk mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena konsekuensi cinta kita kepada Nabi adalah dengan mentaati, konsekuensi cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sejauh mana kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.